Hai, kenalin aku Trian dan buku-bukunya. Dulu, tulisan Trian tuh cuma sebatas ada di kepala dan gak pernah bisa disampaikan. Karena Trian orangnya gak mudah buat bercerita, gak mudah buat aku ngeluapin banyak perasaan di depan orang lain. Itu kenapa akhirnya aku memilih menulis. Menurutku tulisan gak pernah bisa bohong, tapi tulisan bisa dengerin kita. Trian dari kecil suka banget diajak main di pantai sama orang tuanya. Karena kebetulan kita tinggal di dekat pantai, dan di situ Trian dikenalin sama banyak rasa. Kayak sedih, senang, bahagia, ramai hingga kesepian, semuanya aku rayakan di sana. Dan disitulah lahir banyaknya tulisan-tulisan Trian yang dulunya sebatas ada di kepala, sekarang bisa jadi banyak karya. Yang aku harap suatu saat kalau aku udah gak ada, tulisanku bakal tetap hidup di dunia. Dan ini buku aku yang pertama. Judulnya Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Karena menjadi kuat tak selamanya terlihat hebat. Kayaknya dulu waktu kecil gak ada yang ngasih tahu kalau dewasa ternyata serumit ini ya. Isinya banyak kalimat-kalimat obat yang Trian tulis dari kecil sampai dewasa. Dan setelah dewasa, aku sering baca ini berulang-ulang kali, tiap kali aku lagi gak baik-baik aja. Makanya mau sebanyak apapun tulisan Trian nantinya, mau sebanyak apapun buku Trian nantinya, buku pertama selalu ada tempat yang spesial di dalamnya. Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Dan ini buku aku yang kedua. Judulnya Jujur, Ini Berat. Kita hebat dari duka, kita bangkit dari luka. Isinya tentang hal-hal berat yang dari kecil aku sembunyikan. Dari dulu gak pernah berani aku ceritakan. Jujur ini berat, ini kayak jadi alasan kenapa buku Dari Aku Yang Hampir Menyerah itu bisa lahir. Jujur, ini berat. Dan ini buku aku yang ketiga. Anak kecil yang kehilangan pundaknya. Karena setelah dewasa, semua orang merindukan masa kecilnya. Di sini aku cuma pengen bilang kayak sebesar apapun kita nantinya, jangan lupa jadi kecil ya. Karena banyak manusia yang setelah jadi besar, mereka lupa jadi kecil. Jadi lupa kalau kita tuh tetap seorang anak di mata orang tua kita. Ini spesial tentang keluarga, tentang rumah, tentang bahagia, sedih, hancur, dan utuhnya keluarga. Yang kayaknya semua keluarga punya luka di dalamnya. Anak kecil yang kehilangan pundaknya. Dan ini buku aku yang keempat. Judulnya When You Feel Useless. Hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya. Ini novel pertamaku. Yang akhirnya aku bisa punya novel sendiri. Isinya tentang petualangan seseorang untuk berkenalan dengan luka dalam dirinya. Sampai akhirnya lukanya tuh dikasih nama. Namanya Manusia Kaktus. Intinya dari buku ini, aku cuma pengen bilang kayak, ayo terus hidup. Ayo terus bertahan. Kalau nggak bisa jadi sempurna, jadilah cukup. Kalau nggak bisa jadi bahagia, jadilah baik-baik aja. Ini novel aku yang pertama. When You Feel Useless, dia akan terbit juga di Malaysia. Dan ini buku aku yang kelima. Judulnya Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin. Setelah 3 buku prosa, 1 novel, dan kali ini buku kolaborasi bersama 2 penulis lainnya. Ada Dandi Arifin dan Getar Krisna. Isinya tentang jatuh cinta, patah hati dan kehilangan. Ya kayaknya setelah dewasa kita jadi ketemu sama banyak manusia. Kita ketemu sama banyak yang hubungan yang kalau dilihat-lihat kayaknya kita terlalu lucu ya untuk diseriusin. Orang bukan siapa-siapa. Salam kenal. Aku Trian dan buku-bukunya. Jadi setiap buku itu selalu ada warna yang berbeda. Setiap buku selalu ada kisahnya. Karena aku percaya dalam proses perjalanan kita menjadi manusia, kita bakal ketemu sama banyak luka. Jadi silahkan peluk buku Trian sesuai dengan luka mana yang belum sembuh. Aku Trian. Dadah.